Selamat datang di channel Roman Kehidupan, channel yang menceritakan novel dengan judul Kaya Dalam Semalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan. Bab 616. Sejarah gelap. Bang bang bang. Ada kaca yang pecah dan batu-batu aneh. Itu tiba-tiba berapi setelah bertabrakan dengan kaca, kemudian asap hitam menggulung, api menjadi semakin besar, kedua sisi klinik langsung berubah menjadi lautan api. Ada beberapa pakaian orang terciprat oleh api dan juga muncul beberapa api. Kebakaran, kebakaran, tolong. Ini akan membakar orang sampai mati, cepat lari, sungguh keterlaluan, membakar tempat di depan umum. Suara teriakan itu datang satu persatu dan suasana di tempat menjadi kacau. Ketika Ying Jingjing dan lainnya sedang memadamkan api, semua orang di tempat berteriak dan melarikan diri. Orang-orang yang dibawa oleh Meng Lili tercengang sejenak, kemudian mereka mundur dan kembali, tidak tahu sejak kapan Meng Lili sudah menghilang. Saat ini, juga tidak tahu siapa yang melapor pada polisi dan ekspresi dari wajah puluhan detektif itu menjadi merosot setelah mendengar berita ini. Mereka bergegas kemari dan memblokir semua orang yang datang untuk membuat onar, kemudian mereka memborgolnya satu persatu. Tidak masalah jika datang untuk membuat demonstrasi di depan klinik, tetapi memukul orang dan membuat kebakaran itu sudah benar-benar berbeda. Ini adalah tindakan kejahatan yang serius. Pada saat yang bersamaan, beberapa mobil Mercedes-Benz perlahan melaju ke gerbang pintu taman keluarga Meng. Taman keluarga Meng ditutupi oleh tirai putih dan ada banyak karangan bunga di kedua sisinya dan juga ada bait-bait syair. Di dalam taman, juga bisa mendengar beberapa suara tangisan sewaktu-waktu. Ketika melihat mobil yang tidak dikenal muncul, seorang satpam dengan lengan yang diikat dengan kain putih melangkah maju dan menghentikannya. Ada kabar duka di rumah, silakan kembali untuk orang yang tidak bersangkutan. Jendela mobil Mercedes-Benz itu dibuka dan memperlihatkan wajah Long Yan yang lembut dan cantik. Beritahu Meng Qingyu, aku adalah Long Yan, putrinya Long Teng. Aku ingin mencarinya untuk membuat kesepakatan. Kematian Meng Mingming telah memicu reaksi keras dari keluarga Meng. Siapakah keluarga Meng? Mereka adalah keluarga terkemuka yang mendominasi, namun Meng Yaodong, ayahnya Meng Mingming tidak mempublikasikannya dan juga tidak memimpin acara pemakaman Meng Mingming secara pribadi. Sangat aneh dan hanya ada Meng Qingyu yang memimpin keluarganya untuk menjaga roh. Ada orang yang bilang bahwa ini karena Meng Mingming telah menderita penyakit yang dapat disembuhkan sebelumnya dan keluarga Meng sudah tahu bahwa nyawa Meng Mingming sudah tidak lama lagi, sehingga mereka juga tidak terlihat terlalu sedih. Juga ada orang yang bilang bahwa reputasi Meng Mingming di Yanjing terlalu buruk, sehingga Meng Yaodong tidak muncul untuk membela putranya yang sudah mati. 10 menit kemudian, Long Yan berjalan masuk ke dalam taman keluarga Meng. Dia meninggalkan pengawal di luar aula berkabung, kemudian dirinya sendiri berganti sepasang sepatu putih dan berjalan masuk ke dalam aula samping yang dikosongkan oleh keluarga Meng untuk sementara waktu berada dalam suasana yang sangat tertekan. Abu yang mengambang di udara, asap dan api yang tak tentu dan lemari es yang ditempatkan di tengah, membuat seluruh aula berkabung ini terlihat mengerikan dan menakutkan. Yang lebih dingin dan menakutkan daripada aula berkabung adalah pipi garang yang tersembunyi dalam cahaya dan bayangan. Kesan sedih, marah dan sakit itu melintas di setiap kerutannya dan tiba-tiba terlihat seperti hantu. Meng Yaodong, Kepala Biro Departemen Medis. Meng Yaodong biasanya tersenyum dan tidak berbeda dari Buddha Maitreya, tetapi saat ini, kemurahan hatinya malah tidak terlihat sedikit pun. Selain kematian putranya adalah pukulan yang terbesar, dia juga baru saja menerima panggilan dari bawahannya, bawahan yang dikirim olehnya untuk mencari masalah. Tiba-tiba terlibat dalam konflik bersenjata dan menggunakan bom Molotov. Akibatnya, mereka semua ditangkap oleh pihak kepolisian. Di dalam hatinya, dia memarahi sekelompok orang itu yang tidak berguna. Ini tidak hanya akan membuat Balai Huicun untuk mendapatkan simpatik, tetapi juga akan membuatnya untuk menerima fokus opini publik.
Bagaimanapun, hal semacam ini terlalu sensitif. Kemudian, dia menahan emosinya dan melihat Long Yan, si tamu yang tidak diundang awalnya. Meskipun Long Yan adalah seorang nona dari keluarga kaya di suatu tempat, tetapi dia masih tidak memenuhi syarat untuk berhubungan dengan Meng Yaodong. Hanya saja Long Yan adalah saksi penting dan Meng Yaodong mengisyaratkan Meng Qingyu untuk mengundang Long Yan dan menemuinya di belakang layar. Long Yan melangkah maju dan mempersembahkan dupa kepada Meng Mingming, lalu dia berjalan ke belakang layar dan datang ke sisi Mereng Yaodong, kepala biro Meng, orang yang mati sudah tidak bisa kembali hidup. Kamu harus turut berduka cita. Terima kasih atas perhatian dari Presiden Long. Meng Yaodong jelas telah menyelidiki Long Yan, kemudian dia berkata tanpa mendongak, tidak tahu Presiden Long ada masalah apa untuk mencariku. Aku ingin menghapus semua bukti Qinlang. Aku berharap dendam Qinlang dengan keluarga Meng dapat dihapuskan. Long Yan tampaknya jauh lebih dewasa dari sebelumnya. Dan ada sejenis ketenangan dalam nada bicaranya. Hehehehe. Meng Yaodong menjadi marah. Kemudian dia tampaknya tenang. Nona Long, apakah menurutmu kata-katamu sangat kasar dan tidak sopan? Kamu jauh lebih jelas dariku bagaimana Meng Mingming mati dan Qinlang yang akan mati juga berada di luar kendaliku. Hukum akan memberitahu segalanya padamu, sedangkan kamu, Nona Long, cukup untuk mematuhi hukum saja. Kamu tidak punya syarat untuk bernegosiasi kesepakatan apapun. Nona Long, kamu setidaknya adalah seorang manajer umum, mengapa kata-katamu begitu naif? Lia, kepala biro Meng, aku tahu bahwa diriku sendiri sangat kasar dan naif, tetapi takutnya ini adalah pilihan yang harus Anda buat. Selama Anda tidak menekan kantor polisi secara diam-diam, Qinlang juga bisa hidup bukan? Long Yan menghadapi Meng Yaodong tanpa rasa takut. Brengsek. Meng Yaodong akhirnya marah besar. Long Yan, apakah kamu tahu apa yang sedang kamu bicarakan? Qinlang telah membunuh putraku, apakah kamu datang mencariku untuk menghapus buktinya? Apakah otakmu sudah bermasalah atau kamu datang untuk mengerjaiku? Selain itu, aku masih belum menanyakanmu tentang pesta malam apakah itu, sedangkan kamu sudah datang terlebih dahulu untuk membebaskan Qinlang. Apakah kamu pikir bahwa aku Meng Yaodong sangat lemah dan mudah untuk digertak? Siapakah aku? Kamu sungguh lancang. Meng Yaodong memelototi wanita di depannya, seolah-olah dia ingin mencabik-cabik Long Yan dengan hidup-hidup. Bagaimana bisa Tuan Meng menggertak semua orang? Wajah Long Yan yang cantik tidak memiliki sedikit pun emosi. Dia juga sama sekali tidak peduli pada Meng Yaodong yang marah. Jika Tuan Meng mudah untuk digertak, maka sebagian besar orang di dunia ini adalah sampah yang bisa ditekan dengan sesuka hatinya. Sambil berkata demikian, Long Yan mengeluarkan setumpuk informasi dari tas tangannya, lalu dia melemparkannya ke depan Meng Yaodong dan membakarnya satu per satu. Tidak hanya ada teks di dalamnya saja, tetapi juga ada foto, yang membuat kelopak mata Meng Yaodong berkedut. Mungkin saja orang lain tidak tahu apa yang dimaksud oleh informasi ini, tetapi ini merupakan rangsangan besar untuk Meng Yaodong. Semua informasi ini adalah sejarah gelap yang berhubungan dengan keluarga Meng. Jika ditangani sesuai dengan hukum, takutnya keluarga Meng akan terus mengalami bencana untuk kedepannya. Dada Meng Yaodong yang kekar berfluktuasi dan akhirnya dia tidak lagi menatap wanita ini sebagai orang yang tak berguna. Namun, wajahnya masih menjaga sikap yang mendominasi, lalu dia menyeringai. Apa maksudmu dengan ini? Menurut kemampuanku, bisakah hal ini membawa efek padaku? Kamu juga jangan menakut-nakutiku dengan hal-hal yang tak berguna itu, keluarlah. Dan cari tahu apakah aku Meng Yaodong ditakuti oleh orang lain atau bukan. Meng Yaodong melemparkan setumpuk uang kertas. Tetapi kamu juga cukup hebat, kamu malah bisa mendapatkan hal-hal yang buruk ini. Tumpukan informasi yang dibawa oleh Long Yan tampaknya tidak berguna, tetapi dari sudut pandang lainnya, kemampuan wanita ini yang menggali sesuatu hal sangat menakutkan. Temanku yang membantuku untuk mendapatkannya, Long Yan tertawa. Sebenarnya,
Dia tidak tahu siapa yang membawa informasi ini dengan pengiriman ekspres pada pagi hari ini. Dia juga tidak tahu siapa yang sedang membantu Qinlang, tetapi dia juga tidak ingin memikirkannya. Lagi, selain itu, di Linan saja, keluarga Yu telah bersatu dengan sebagian besar keluarga lokal dan bersiap untuk menyelamatkan Qinlang dengan cara apapun, sehingga Long Yan tidak merasa kesepian. Bab 617. Kekuatan yang misterius. Aku rasa bahwa Tuan Meng seharusnya tahu betapa pentingnya informasi untuk keluarga Meng kalian. Ada pepatah di Tiongkok bahwa damai adalah hal yang paling penting. Jika bukan karena Qinlang yang sedang dalam bahaya, orang-orang di belakangnya juga tidak akan mengeluarkan cara ini dan bertarung untuk melawanmu. Kata Long Yan sambil tertawa, kelopak mata Meng Yaodong berkedut, tetapi dia tidak tersenyum. Kamu coba saja, bisakah kamu menggunakan informasi ini untuk menekanku? Oh iya, aku mendengar bahwa ada seseorang yang tidak memberimu persetujuan pada saat itu dan kemudian mati karena kecelakaan mobil. Long Yan terus berkata tanpa tergesa-gesa, kedua putranya membuat keributan. Habis-habisan denganmu, tetapi sayangnya, bahwa mereka tidak punya bukti dan langsung mengakhirinya. Aku kebetulan telah menemukan sopir yang menyebabkan kecelakaan ini dan kebetulan juga telah menghubungi keberadaan dari kedua putranya itu. Aku tidak tahu apakah Tuan merindukan mereka atau tidak. Aku bisa menyiapkan makanan dan membiarkan kalian semua duduk sambil mengobrol dengan baik. Dan juga, satu hal lagi, Tuan Meng tampaknya sangat menyukai sekretaris Lin dari Departemen Medis. Ada orang yang mengirimku beberapa foto bahwa kamu keluar masuk di tengah malam. Sekretaris Lin adalah menantunya Kepala Biro Chen, takutnya setelah Kepala Biro Chen sudah tahu, dia juga tidak akan memiliki kesan yang baik tentang Tuan Meng ke depannya bukan? Jika Tuan Meng benar-benar menyukainya, katakan saja padaku, aku akan menjadi mak comblang dan membiarkan Kepala Biro Chen untuk mengabulkan permintaanmu. Long Yan berbisik pelan dan suaranya sangat lembut dan indah, tetapi Meng Yaolong malah berkeringat di telapak tangannya sendiri. Dia memiliki perasaan seolah benar-benar dilucuti. Meng Yaodong tidak menyangka bahwa Long Yan menggali informasi tentang dirinya sendiri dengan begitu dalam dan kejam. Jika hal-hal ini terungkap, takutnya akhirnya akan menjadi sangat suram. Otot-otot di wajahnya bergetar dan marah. Tetapi dia tiba-tiba menunjukkan senyumannya. Presiden Long, sepertinya kamu benar-benar punya niat hari ini. Dia menghela nafas. Qinlang memiliki wanita yang baik. Nada bicara Long Yan berubah menjadi acuh tak acuh. Aku tidak memiliki hubungan pernikahan dengan Tuan Qin. Aku hanya ingin mengejar sebuah kebenaran saja. Senyuman Meng Yaodong berubah menjadi suram. Apakah maksudmu adalah putraku bukan dibunuh oleh Qinlang, melainkan dia berinisiatif untuk mencari mati? Long Yan berkata dengan langsung, Lia. Tatapan Meng Yaodong menjadi dingin, urat hijau di tangannya yang memegang uang kertas menjadi terlihat. Kemudian dia menatap Long Yan, apakah kamu tega untuk menuangkan air kotor pada orang mati? Ini bukan menuangkan air kotor, melainkan itu adalah fakta. Long Yan mengeluarkan sebuah dokumen lagi dan meletakkannya ke depan Meng Yaodong. Aku telah membeli laporan ini seharga 1 juta yuan, bahwa tubuh Meng Mingming sudah terinfeksi oleh virus HIV dan telah menderita stadium akhir. Dia sama sekali tidak punya waktu beberapa hari lagi untuk hidup. Aku awalnya merasa terkejut, bagaimana bisa orang yang seperti Meng Mingming bisa menggunakan nyawanya sendiri untuk menjebak Qinlang. Tetapi aku telah mendapatkan jawabannya setelah melihat laporan ini. Dia memiliki dendam dengan Qinlang dan nyawanya digunakan olehnya sebagai senjata untuk menjebak Qinlang. Itu juga tidak perlu diherankan lagi, ini juga dapat dilihat dari wajah Tuan Meng. Kamu sedih, menderita dan terjerat, tetapi suasana hatimu terkesan sangat rumit. Orang yang berduka sebenarnya hanya bisa berpikir untuk membawa si pembunuh untuk menerima hukumannya ataupun membunuhnya. Bagaimana dia bisa peduli pada takdirnya sendiri? Kamu bisa tetap masuk akal untuk mendengar ceritaku dan tidak memukuliku dengan tongkat. Ini sudah berarti bahwa kamu telah menduga putramu akan mati,
Long Yan berkata dengan pelan, "Tuan Meng, apakah ini benar atau tidak?" Meng Yaodong menghindarinya dan berteriak dengan pelan, "Kamu pikir bahwa Qin Lang telah dituduh, sehingga kamu mengambil laporan pemeriksaan ini untuk membebaskan Qin Lang dari kejahatannya, bukan?" Long Yan sangat jujur, laporan ini bukan saksi dan tidak dapat dihapus. Meng Yaodong menyeringai, "Jika kamu tidak punya bukti, siapa lagi yang bisa kamu salahkan?" Long Yan menatap Meng Yaodong. "Tetapi kamu punya." Meng Yaodong berdiri, lalu dia menatap Long Yan dan berteriak, "Long Yan, apa maksudmu? Putraku sudah mati, apakah aku punya bukti dia yang mencari mati?" Dia sangat marah, "Logika macam apa kamu ini?" "Benar." Long Yan tidak tergerak, meskipun Meng Mingming adalah keturunan dari keluarga kaya, tetapi dia juga tidak bodoh. Bagi pencari kebahagiaan seperti dia lebih menghargai hidupnya daripada banyak orang. Di bawah situasi yang normal, dia tidak akan mati sampai di saat-saat terakhir ini. Alasan mengapa dia bersedia untuk menjebak Qin Lang dengan nyawanya sendiri adalah orang di belakang layar ini telah menjanjikannya untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Keuntungan yang sebesar ini, dia yang sudah mati tidak dapat menikmatinya. Wajah Long Yan yang cantik menjadi serius, dia tidak dapat menikmatinya, sehingga satu-satunya orang yang dapat menikmatinya adalah keluarga Meng. "Apa-apaan ini? Semuanya ini adalah tebakanmu saja." Meng Yaodong menatap Long Yan dengan kejam, "Lagi pula, bahkan jika Meng Mingming membuat jebakan dengan seseorang, bagaimana mungkin dia memberitahuku? Jika dia memberitahuku, aku pasti akan menghentikannya, juga tidak peduli seberapa akhir stadiumnya, aku juga ingin dia hidup." Beberapa hari lagi, dia mendengus, "Setelah dia mati, dia bahkan tidak perlu memberitahuku bahwa kentungannya telah dibayarkan. Apakah hubungannya jika aku mengetahuinya atau tidak? Kamu yang memberitahuku jelas sedang memblokirku." "Tidak, dia pasti akan memberitahumu tentang hal ini." Long Yan menghadapi Meng Yaodong yang marah dengan tenang, "Alasan yang paling penting adalah agar menghindari penolakan dari orang di belakang layar itu. Jika Meng Mingming tidak memberitahumu tentang hal ini, bagaimana jika orang di belakang layar itu mengingkari janjinya setelah dia lompat dari atas gedung? Bukannya dia sudah mati dengan sia-sia? Selain itu, demi membiarkan orang di belakang layar itu dapat mengabulkan janjinya dengan lancar, dia pasti juga telah meninggalkan pegangan dari orang itu. Meng Mingming sangat membenci Qin Lang. Dia melakukan tindakan bunuh diri, tetapi orang di belakang layar itu pasti telah menjanjikan sebuah hadiah yang sangat besar. Jika tidak, nyawa dari Tuan Muda Meng juga hanya tersisa 1 hari saja, dia juga tidak mungkin akan bunuh diri. Aku rasa bahwa pegangan orang di belakang layar itu yang menghasut Meng Mingming untuk menjebak Qin Lang pasti ada di tangan Tuan Meng saat ini, bukan? Beberapa kata ini sepertinya telah menusuk hati Meng Yaodong. "Hahaha." Meng Yaodong tiba-tiba tertawa, lalu dia mengacungkan jempol pada Long Yan, putrinya Long Teng benar-benar bukan orang biasa, imajinasinya jauh lebih banyak daripada orang biasa. Hanya saja aku ingin memberitahumu. Buktinya, tidak ada. Presiden Long, akankah kamu merasa sangat kecewa? Informasi yang kamu pegang tadinya, paling tidak hanya membuat reputasiku rusak dan kekayaanku menyusut, tetapi informasi itu tidak dapat menghancurkanku. Suaranya tiba-tiba menjadi serius, sudah sepadan bagiku yang rugi jika membunuh Qin Lang. Pagi hari ini, kamu mengirim orang ke Balai Hui Chun untuk berdemonstrasi, kemudian terjadi bentrokan antara kerumunan orang, yang menyebabkan klinik terbakar dan beberapa orang terluka. Long Yan tidak mengubah ekspresi di wajahnya. Perilakumu telah menyentuh beberapa departemen yang terkait dan kamu sekarang sangat diawasi oleh mereka semua. Meng Yaodong tiba-tiba mendongak dan wajahnya yang tua tidak menunjukkan sedikit pun kebaikan, melainkan itu terlihat kejam dan ganas. Aku pikir mengapa anggota dari grup Meng bisa membuat keributan yang begitu besar ini,
Ternyata ini berkat dari Presiden Long. Tetapi apakah ada gunanya ini? Ada apa jika pemerintah sedang mengawasiku? Dia menunjukkan postur tubuh yang sombong. Aku mematuhi aturan dan hukum dan tidak membuat masalah. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Jika aku memberitahu mereka, Long Yan langsung mengalahkan garis pertahanan Meng Yaodong yang terakhir. 30 tahun yang lalu, Tuan Meng terlibat dalam kasus pembunuhan. Tidak tahu apakah Tuan Meng bisa melihat matahari di esok harinya atau tidak. Long Yan mengeluarkan ponselnya dan memutarkan sebuah rekaman. Mata Meng Yaodong menjadi hitam dan seluruh tubuhnya ambruk di atas sofa. Pikirkanlah dengan baik, apakah kamu ingin terbang jauh atau menghabiskan masa tuamu di dalam penjara? Setelah itu, Long Yan berbalik dan pergi. Bab 618. Long Yan sudah dewasa. Meng Mingming dikremasi semalam. Meng Yaodong tiba-tiba terbang ke luar negeri dan keberadaannya tidak diketahui. Meng Mingming menderita penyakit AIDS stadium akhir. Long Yan menyerahkan email dan surat pemindahan kepada pihak kepolisian. Email itu berisi tentang pengakuan pribadi Meng Mingming dan rekaman dialog, yang menunjukkan bahwa 3 hari sebelum konflik antara Meng Mingming dan Qin Lang, dia melakukan percakapan rahasia dengan pasukan asing tentang balas dendam terhadap Qin Lang. Isi percakapan ini melibatkan bahwa Meng Mingming ingin mengandalkan kematian untuk menjebak Qin Lang, serta kembalinya proyek skala besar Gunung Zenan setelah Qin Lang dijebak. Setelah penilaian teknis, pihak kepolisian memutuskan bahwa email dan rekaman itu valid, apalagi pasukan dari luar negeri memang memindahkan proyek skala besar Gunung Zenan kepada grup Meng. Pada akhirnya, pihak pemerintah memutuskan bahwa Meng Mingming melompat dari atas gedung secara inisiatif untuk bunuh diri. Kejahatan Qin Lang yang membunuh orang di hadapan umum tidak benar. Hari kedua setelah Long Yan meninggalkan taman keluarga Meng, berita terus muncul satu persatu. Long Yan berdiri di depan jendela di lantai 30 dan melihat kota yang ramai ini dengan populasi penduduk sebanyak 20 juta orang. Setelah pertarungan ini, dia merasa bahwa dirinya sendiri sudah tumbuh dewasa. Tentu saja, ini bukanlah hal yang dapat dia pikirkan dan lakukan, tetapi kekuatan misterius di belakangnya terus membimbingnya, selangkah demi selangkah. Kekuatan yang misterius ini sangat kuat dan memaksa Meng Yaodong ke luar negeri. Saat ini, dia yang berseragam sudah tidak terlihat lemah lembut lagi, melainkan terlihat lebih profesional. Long Yan sedikit mengejutkanku. Dia mengumpulkan sejarah gelap Meng Yaodong dan menggunakan sejarah gelap di tangannya untuk membebaskan Qin Lang. Penglihatan dan metode ini benar-benar tidak sederhana. Aku sedikit meremehkannya. Aku selalu berpikir bahwa dia adalah Long Yan yang tak berdaya dan lemah, tetapi tak terduga bahwa setelah beberapa bulan ini, kedewasaannya membuatku sedikit mengaguminya. Sayang sekali bahwa Meng Yaodong dan lainnya melarikan diri. Tidak, mungkin saja ini adalah kesepakatan di antara mereka. Orang-orang mendiskusikannya, tetapi Yang Zhangwo tampaknya sedikit serius. Dia awalnya tidak mengira bahwa Long Yan adalah gadis muda yang naif, tetapi dia masih mengakui dirinya sendiri yang ceroboh. Saat ini, di dalam pesta malam, Long Yan bertanya lagi, "Oh iya, apakah Xiang Feixiong sudah ditangkap?" Sejauh dari yang kunilai, dia dan Meng Yaodong adalah antek-antek dari orang di belakang layar. Meskipun keluarga Xiang juga merupakan keluarga yang terkenal di Yanjing dan juga pernah dibunuh oleh Qin Lang, tetapi Long Yan masih merasa bahwa keluarga Xiang tidak memiliki kehati-hatian, kekuatan dan keberanian yang demikian. Setelah beberapa kali pertarungan, keluarga Xiang sudah tahu bahwa kekuatan Qin Lang bukanlah junior yang mereka bayangkan. Tidak, Xiang Feixiong sepertinya telah menerima kabar, kemudian dia segera bersembunyi. Bawahannya menggelengkan kepalanya. Ada orang yang bilang bahwa dia berlari ke kota Gang dan ada orang yang bilang bahwa dia pergi ke Gunung Zenan. Bajingan itu juga berlari cukup cepat. Long Yan berbalik dan berkata, minta orang untuk memperhatikan gerakannya. Bagaimanapun, dia sudah menjadi buronan. Begitu dia muncul, segera lapor padaku. Baik. Sudahlah. Ketika mengatakan ini, Long Yan mengubah topik pembicaraannya.
bagaimana dengan kondisi Qin Lang sekarang? Kapan dia akan dibebaskan? Tidak ada. Bawahannya menggelengkan kepalanya. Klinik Hui Chun membebaskan Qin Lang dengan jaminan, tetapi Song Changwei malah menolaknya tanpa ragu-ragu. Dia bilang bahwa meskipun kejahatan Qin Lang yang membunuh orang tidak dibenarkan, tetapi itu juga telah melukai banyak orang dan membawa pengaruh yang buruk. Sebelum kasus ini diselesaikan, Qin Lang tidak bisa dibebaskan dengan jaminan. Long Yan sedikit menyipitkan matanya dan melihat ke gedung di luar jendela. Setelah kasusnya sudah diselesaikan, berdasarkan kecepatan dari berbagai prosedur, takutnya Qin Lang tidak akan bisa dibebaskan di hari raya Imlek ini. Song Changwei bukanlah orang di departemen kepolisian, tetapi dia memiliki pengaruh yang begitu besar, apalagi dia suka mengurus urusan orang. Sebenarnya orang yang seperti dia jujur, tetapi dia sedikit bertele-tele. Wakil Kepala Biro Song memang baik, tetapi dia terlalu memuliakan dirinya sendiri dan terlalu menyayangi saudaranya sendiri. Dia lebih keras pada keluarga dan orang-orangnya sendiri daripada yang lainnya. Jika Qin Lang tidak memiliki hubungan apapun dengan Song Changsing dan lainnya, diperkirakan bahwa Qin Lang akan disetujui untuk dibebaskan dengan jaminan sejak awal. Kali ini, kita menjatuhkan Meng Yaodong. Dan sebenarnya itu sudah sangat membantu Song Changwei, tetapi diperkirakan bahwa dia juga tidak menghargai kita. Long Yan menyesap kopi. Sebelum Qin Lang dibebaskan dari kejahatannya, tinggal di dalam adalah ujian baginya, tetapi sekarang dia masih tinggal di sana dan sama sekali membuang-buang waktu. Bawahannya merendahkan suaranya. Bagaimana menurut Presiden Long? Long Yan bersandar di atas sofa dan tidak berbicara, tetapi matanya yang menawan tiba-tiba menjadi dalam. Ketika bawahan itu mendengar Presiden Long berbicara, keringat dinginnya terus mengucur. Dia tidak menyangka bahwa penglihatan dan hati Long Yan begitu dalam. Beberapa hari yang lalu, Presiden Long bagaikan burung betina yang lemah. Ada apa yang terjadi padanya? Tetapi dia tidak tahu bahwa Long Yan baru saja menceritakan kembali apa yang telah diajarkan oleh kekuatan misterius itu padanya. Dia adalah Long Yan, hanya saja yang mewakili dirinya sendiri sekarang bukanlah dia saja. Di sore hari yang sama, setelah Song Changwei selesai mengadakan beberapa rapat, dia berjalan masuk ke dalam ruangan kantornya sambil mendorong kacamatanya. Ketika dia baru saja minum air kurma merah, dia melihat pintu ruangannya yang didorong terbuka dan Song Changsing melangkah masuk ke dalam. Apa yang kamu lakukan di sini? Memohon untuk Qin Lang. Tidak mungkin. Song Changwei sama sekali tidak memberi kesempatan kepada Song Changsing untuk berbicara. Kemudian dia menegur Song Changsing tanpa basa-basi. Banyak orang yang mengawasi masalah ini dan kamu tidak dapat merusak prosedur. Aku adalah kakakmu, tetapi selain sebagai kakakmu, aku juga seorang pebisnis. Dan aku akan mengawasimu. Jangan berpikir bahwa dirimu sendiri dapat menutupi langit dengan satu tangan. Song Changwei menunjuk ke arah pintu, keluar. Masalahnya adalah sudah ada bukti bahwa Qin Lang tidak bersalah dan pengawal yang terluka itu juga berinisiatif untuk mencabut gugatan padanya. Ketika melihat kakaknya yang tidak menerima, Song Changsing tidak tahan untuk menjawabnya. Lagi pula, beberapa pengawal dari grup Meng itu membawa senjata untuk menyerang Qin Lang. Sedangkan Qin Lang hanya saja melakukan tindakan pertahanan yang sah. Karena aku berhubungan baik dengannya, kamu menahannya dengan tidak masuk akal. Prosedur apa-apaan itu? Bukannya kamu hanya mengkhawatirkan bahwa hal ini akan menodai reputasimu? Dia berbicara seperti ini kepada kakaknya. Untuk pertama kalinya, apakah kamu juga tega untuk menetapkan kemuliaanmu sendiri dan mengorbankannya di hak hukum orang lain? Lancang, Changsing, sikap apa-apaan kamu ini? Secara umum, kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara seperti ini denganku. Secara pribadi, aku adalah kakak kandungmu. Beraninya kamu menantangku demi orang luar. Apakah kamu sudah gila? Tatapan Song Changwei menjadi dingin setelah mendengar kata-kata itu. Kemudian dia menepuk meja dan berteriak pada Song Changsing, aku akan mengatakannya sekali lagi.
sebelum masalah ini selesai, Qin Lang harus tinggal di sana dan tidak ada siapapun yang bisa melindunginya. Bang, sebelum dia selesai berbicara, pintu kamar didobrak sampai terbuka oleh seorang anak muda. Kemudian anak muda ini berteriak kepada Song Changwei dengan panik, "Tuan Song, Tuan Song, gawat, putri Anda, Song." Hui Qiao tiba-tiba mengejutkan kuda itu saat berkuda di arena berkuda. Dia jatuh dan terluka parah, kondisinya sangat kritis. Song Changwei tiba-tiba terkejut dan bergegas ke lokasi kejadian bersama Song Changsing. Di dalam perjalanan, Song Changwei juga segera memahami kronologi dari masalah ini. Sore hari ini, Song Hui Qiao melihat bahwa cuacanya bagus dan pergi berkuda di arena berkuda di Yanjing dengan beberapa sahabatnya untuk bersantai. Dia bersantai dan sekaligus meningkatkan keterampilan berkudanya untuk ikut berpartisipasi dalam kompetisi internasional ke depannya. Gadis-gadis itu mulai berkuda dengan baik-baik saja. Mereka telah bermain 3 kali balapan dengan sangat senang, tetapi ketika dia hendak ingin kembali ke kandang kuda, kuda yang dinaiki oleh Song Hui Qiao tiba-tiba menjadi gila. Pertama-tama, kuda itu melompat lompat dan berlari puluhan meter, kemudian tiba-tiba berhenti lagi. Song Hui Qiao terlempar ke tanah. Dadanya diinjak oleh kuda dan langsung jatuh pingsan di tempat. Jika Long Yan yang lewat tidak menembak kuda dengan tepat waktu, diperkirakan bahwa Song Hui Qiao akan diinjak-injak sampai mati. Setelah mendengar laporan dari Song Changsing yang telah memahami situasinya, Song Changwei tidak berbicara, hanya saja ekspresi di wajahnya menjadi lebih suram. Ada kesan kekhawatiran yang tidak ada habisnya di dalam matanya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa setidaknya orang yang jatuh dari atas kuda juga terluka parah. Setengah jam kemudian, ketika Song Changwei dan Song Changsing bergegas ke rumah sakit umum Yanjing, Song Hui Qiao telah diselamatkan dan dikirim ke ruang ICU, di bawah bimbingan staf medis. Song Changwei dan Song Changsing berdiri di luar pintu ruang ICU, sambil melihat situasi Song Hui Qiao dari kaca. Gadis yang cantik itu sedang tidur di atas ranjang, dengan belasan lembaran elektroda di tubuhnya dan selang oksigen yang menutupi mulutnya. Wajahnya terlihat pucat dan lemah, seolah-olah dia dibekukan. Bab 619. Kakak beradik berbeda pendapat. Meskipun Song Hui Qiao memejamkan matanya dengan erat, tetapi ekspresi di wajahnya masih bisa menunjukkan kepanikannya ketika jatuh dari kuda. Suasana hati Song Changwei sangat kacau. Tak Song Changsing dan lainnya baru saja meliriknya dan 7 atau 8 orang pemimpin tertinggi di rumah sakit berjalan kemari. Orang yang berjalan di paling depan adalah seorang wanita yang dingin dan sombong. Sosok tubuhnya tinggi, wajahnya yang cantik terlihat menawan dan mengenakan kacamata berbingkai emas, yang menunjukkan keeleganannya dan intelektualnya. Di bawah jubah putihnya terkadang muncul kaki yang ramping, yang membuatnya terlihat genit. Singkatnya, dia adalah wanita yang secara alami tergoda oleh pakaiannya sendiri. Wanita itu adalah Su Wei, Direktur Rumah Sakit Umum Yanjing. Su Wei yang berusia 30-an tahun malah bisa mengendalikan seluruh rumah sakit umum Yanjing. Ini menunjukkan bahwa wanita ini sama sekali tidak biasa. Rumah Sakit Umum Yanjing adalah salah satu rumah sakit terbaik di Yanjing. Putri dari Song Changwei dikirimkan ke sini. Dapat dibayangkan bahwa konten teknis dan tingkat keterampilan medis dokternya yang tinggi. Dia mengulurkan tangannya kepada Song Changwei, Kepala Biro Song. "Tuan Song, kalian sudah datang." Yang lainnya juga menyapa Song Changwei dan Song Changsing. "Direktur Su, bagaimana dengan situasinya?" Song Changwei tidak memperlakukan mereka dengan sopan. Dia hanya menatap Su Wei dengan cemas. "Apakah nyawa Hui Qiao dalam bahaya?" Song Changsing menambahkan satu kalimat, "Katakan saja jika kalian membutuhkan sesuatu. Tidak peduli apapun, kalian harus menyembuhkan pasien." Situasinya tidak terlalu optimis. Wajah Su Wei yang cantik membawa sedikit kesan serius dan tidak menyembunyikannya dari Song Changwei dan Song Changsing. Meskipun darahnya telah dihentikan, tetapi dia masih belum melewati bahaya dari nyawanya. 48 jam yang ke depan adalah waktunya antara hidup dan mati.
Dia menambahkan satu kalimat dengan ragu-ragu. Meskipun ini tampaknya bahwa rumah sakit sangat tidak kompeten, tetapi hal ini berhubungan dengan putrinya Song Changwei dan Su Wei tidak berani untuk menyembunyikan situasinya, jika tidak, begitu terjadi masalah ataupun memberi harapan kepadanya dan mengecewakannya lagi, dia dan rumah sakit akan jatuh sial. Apakah situasinya begitu parah? Wajah Song Changwei menjadi pucat. Dia menyela dengan marah sebelum Su Wei selesai berbicara, kalau begitu apakah kalian tidak segera menyembuhkannya? Untuk apa kalian semua di sini? Rumah sakit kalian adalah salah satu rumah sakit yang terbaik di Yanjing. Kamu sendiri tahu berapa banyak sumber daya yang diberikan untuk mendukungmu setiap tahun. Tetapi kamu sekarang bahkan tidak bisa menangani putriku yang jatuh dari kuda. Apa yang kalian lakukan? Meskipun Song Changwei biasanya sibuk dengan pekerjaannya dan tidak punya waktu untuk mendidik putrinya, yang menyebabkan hubungan ayah dan anak menjadi sedikit memudar, tetapi dia hanya memiliki seorang 9 putri dan tidak mungkin untuk melihatnya bermasalah. Dia mengalami lebih dari belasan kali tabrakan di tubuhnya. Organ dalamnya sudah rusak dan terjadi pendarahan internal. Tangan kirinya sudah patah dan kepalanya juga mengalami hantaman yang keras. Ketika melihat Song Changwei yang marah, kelopak mata Su Wei berkedut dan menjelaskannya kepada Song Changwei, tetapi luka yang paling parah adalah 3 tulang rusuk yang terinjak sampai patah dan salah satu tulang rusuk darinya tersangkut di rongga dada dan arteri pulmonalis utama. Begitu terjadi kesalahan saat mengeluarkannya, dia akan mengalami pendarahan dan mati. Oleh karena itu, kami sekarang hanya bisa menstabilkan lukanya untuk tidak bertambah menjadi parah, tetapi kami tidak bisa membiarkannya melewati bahaya dengan lancar. Dia menghiburnya, tetapi kepala biro, tenang saja, kami sedang mengadakan konsultasi dengan para ahli dari semua lapisan masyarakat dan pastinya akan membiarkan Nona Song lepas dari bahaya. Pemimpin rumah sakit lainnya juga ikut bersuara, kami akan mengeluarkan rencana paling lambat di jam 8 malam ini. Jangan bicara omong kosong ini padaku. Song Changwei menjadi lebih mendominasi. Hasil, aku hanya menginginkan hasilnya, tidak peduli apa yang kalian lakukan, Hui Qiao harus bertahan hidup. Jika dia bermasalah, kalian juga akan bermasalah. Di rumah sakit yang sebesar ini dan ahli yang begitu banyak ini, bahkan seorang pasien yang jatuh dari kuda pun tidak bisa diselamatkan. Apa maksud dari kalian semua ini? Awalnya, dia adalah orang yang tidak tersenyum, bahkan dia terlihat lebih menakutkan lagi ketika dia marah, sehingga semua orang di tempat merasakan tekanan yang mencekik. Beberapa perawat juga tidak tahan untuk gemetar sesaat. Tidak ada orang yang mencurigai kata-kata Song Changwei. Dengan perintahnya, orang yang bertanggung jawab untuk merawat Song Hui Qiao di dalam rumah sakit akan jatuh sial. Kepala biro, aku tahu bahwa kamu marah dan kami juga berharap bahwa Nona Song akan baik-baik saja. Nafas Su Wei menjadi stagnan. Kemudian dia menjelaskannya, tetapi luka dari pasien benar-benar sangat rumit dan para ahli tidak berani melakukan operasi yang mendalam. Berilah kami lebih banyak waktu. Dia sedikit menggigit bibirnya, kami akan mencoba yang terbaik. Song Changwei terdiam, yang disebut dengan rumit ataupun tidak berani untuk melakukannya, hanya saja menunjukkan bahwa kalian tidak kompeten. Setiap tahun telah menerima begitu banyak uang dan apa yang kalian masukkan adalah sampah. Su Wei dan lainnya menjadi canggung, tetapi mereka juga tidak berani membantahnya. Song Changxing meraih Song Changwei, kakak, Direktur Su dan lainnya akan mencoba yang terbaik, pergilah ke ruang tunggu untuk beristirahat dulu. Song Changwei menghela nafas dengan panjang. Lalu dia menatap putrinya yang pucat dan pergi ke ruang tunggu untuk menunggunya. Di manakah kakak iparmu? Ketika duduk di ruang tunggu, Song Changwei mendongak dan bertanya, mengapa? Dia masih belum muncul di kejadian yang sebesar ini. Dia pergi ke kota Gang untuk berpartisipasi dalam sebuah acara pelelangan. Aku baru saja memberitahunya dan dia sedang bergegas ke sini.
Song Changsing menjawabnya dengan pelan, tetapi itu akan memakan waktu 3 jam untuk tiba. Kota Gang. Berpartisipasi dalam acara pelelangan. Sepanjang hari hanya tahu untuk melakukan sesuatu hal yang tidak penting dan putriku juga tidak pernah dijaga olehnya dengan baik. Song Changwei sangat marah. Kali ini, Hui Qiao bermasalah dan aku akan mengusirnya keluar dari rumah. Dia adalah orang yang tidak peduli pada perasaan dan juga orang yang peduli pada reputasinya sendiri. Istrinya, Yusukin selalu memiliki banyak ulah, tetapi dia tidak peduli pada istrinya dan menjaga keharmonisannya di permukaan. Putrinya sudah jatuh dari kuda sekarang. Sedangkan ibunya malah berfoya-foya di luar. Song Changwei merasa sangat tidak senang. Song Changsing menuangkan segelas air untuk kakaknya. Kakak, lupakan saja tentang kakak ipar. Yang paling penting sekarang adalah kondisi luka Hui Qiao. Jika dilihat dari maksud Direktur Su dan lainnya, situasi Hui Qiao sangat parah dan rumit. Jika tidak, menurut karakter Direktur Su, dia akan menepuk dadanya dan menjaminkannya untukmu, tetapi dia sekarang hanya bisa mengatakan bahwa situasi Hui Qiao benar-benar tidak optimis. Song Changsing mengingatkannya, para ahli di dalam rumah sakit umum Yanjing tidak dapat mengobatinya dan takutnya akan sulit bagi para ahli yang datang untuk bertindak. Suara Song Changwei menjadi serius. Apa yang ingin kamu katakan? Maksudku, biarkanlah Qin Lang datang untuk melihatnya. Song Changsing juga tidak menyembunyikan pemikirannya. Sejauh yang ku tahu, dia adalah master bela diri dan bintang yang sedang naik daun. Banyak penyakit yang sulit disembuhkan telah disembuhkan olehnya. Nona dari keluarga Lian dari kota Jiangcheng sudah hampir sekarat karena penyakitnya, tetapi penyakitnya telah disembuhkan oleh Qin Lang. Anda kenal dengan Dokter Jenius Su bukan? Karena dia bertarung keterampilan medis dengan Qin Lang, dia akhirnya kehilangan balai pengobatan Ben Chao-nya. Qin Lang ini memiliki keterampilan yang luar biasa. Jika dia datang untuk menyembuhkan Hui Qiao, setidaknya Hui Qiao akan baik-baik saja. Jika dibandingkan dengan kakaknya sendiri, Song Changsing lebih percaya pada Qin Lang dan berharap kakaknya bisa memberi Qin Lang sebuah kesempatan. Demi membebaskan Qin Lang, beraninya kamu mengatakan ini bukan? Sejauh mana otakmu dicuci olehnya? Jika Hua Tuo masih hidup, dia juga tidak akan berani menjaminkannya. Song Changwei menatap adiknya dengan tidak senang. Aku beritahu kamu, tidak bisa. Aku tidak percaya bahwa semua ahli di Yanjing tidak sebanding dengan Qin Lang. Aku adalah kepala biro departemen medis. Apakah aku harus pergi ke kantor polisi untuk memohon kepada orang yang bersalah? Meskipun keterampilan medis Qin Lang bagus, tetapi aku lebih percaya pada hasil kerja tim dari dokter di Yanjing. Direktur Su dan lainnya pasti bisa menyelamatkan Hui Qiao dari bahaya. Bahkan jika mereka tidak bisa, aku juga masih punya staf yang tersedia. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon satu nomor. Aku tidak akan pernah meminta bantuan dari Qin Lang. Bab 620 yakin mereka berdua memiliki pendapat yang berbeda. Song Changsing hanya bisa menghela nafas dan berhenti untuk berbicara. Song Changwei adalah kepala biro. Dia merasa bahwa kekuatan yang dia mobilisasi pasti lebih kuat daripada Qin Lang, sehingga Song Changsing juga bisa memahaminya. Setelah Song Changwei selesai berbicara dengan marah, dia langsung duduk di atas kursi, sambil menunggu rencana pengobatan untuk putrinya. Rumah sakit umum Yanjing mulai mengambil tindakan dan mengadakan rapat medis yang sangat hati-hati. Setelah Su Wei berjalan keluar, dia mengerutkan kening dan mengetuk pintu ruang tunggu. Mata Song Changwei yang terpejam untuk istirahat menjadi terbuka. Direktur Su, apakah rencananya sudah keluar? Kepala biro, rencananya sudah keluar. Su Wei menghela nafas dengan panjang, lalu dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, situasi pasien tidak optimis dan baru saja berdarah lagi dalam 2 jam terakhir ini. Apalagi arteri pulmonalis yang tertusuk oleh tulang rusuknya juga menunjukkan tanda-tanda retak. Jika situasi ini terus berlanjut, takutnya Nona Song tidak akan bisa bertahan hidup sampai besok siang. Oleh karena itu,
20 ahli medis dari 4 rumah sakit memutuskan untuk melakukan operasi buka dada Nona Song pada malam hari ini. Dia sedikit menegakkan tubuhnya. Aku akan secara pribadi untuk ikut serta dalam operasi. Operasi buka dada. Song Chang-sing sedikit mengernyit. Apakah bisa jika kondisi pasien sedang melemah begini? Song Hui Kiao sudah sangat lemah sekarang. Apalagi Song Chang-sing juga khawatir bahwa dia tidak akan sanggup untuk menerima operasi yang sebesar ini. Su Wei menggigit bibirnya dan berkata, tidak masalah jika tindakan operasinya dilakukan dengan baik. Tatapan Song Chang Wei menjadi dingin. Seberapa besar persentase keberhasilan dari operasi ini? Senyuman Su Wei sedikit kaku, tetapi dia masih mengatakan yang sebenarnya, kurang dari 50%. Ada lapisan keringat halus di dahinya. Operasi ini sangat berisiko. Mungkin saja Song Hui Kiao tidak bisa turun dari meja operasi, tetapi dia juga tidak bisa terus menunda Song Hui Kiao. Sebenarnya, masih ada ahli yang lebih cocok lagi untuk melakukan operasi darinya, tetapi karena berhubungan dengan Song Chang Wei dan semua orang berada di bawah tekanan yang besar, sehingga pada akhirnya Su Wei hanya bisa secara pribadi untuk turun tangan. Kurang dari 50%. Tangan Song Chang Wei sedikit bergetar lalu dia mengepalkannya dengan erat dan urat birunya menonjol. Kalian mengumpulkan para ahli dari berbagai tempat dan mendiskusikannya selama setengah malam. Kemudian kamu memberitahuku bahwa persentase keberhasilannya kurang dari 50% bukan? Menurut penilaian dari pengalamannya, perkiraan kurang dari 50% yang dikatakan oleh Su Wei masih ideal. Sebenarnya, mereka terus mencoba segalanya dalam situasi yang putus asa ini, tetapi bagaimana mungkin ini tidak membuatnya marah? Su Wei juga tidak punya jalan keluar lagi, sehingga dia hanya bisa menghadapinya. Tuan Song, aku paham dengan perasaanmu, tetapi ini adalah rencana kami yang paling terbaik. Aku tahu bahwa kamu merasa tidak senang, tetapi begitulah situasinya, sehingga tidak ada gunanya jika kamu membunuh kami, ataupun menjatuhkan rumah sakit ini. Kondisi luka putrimu sangat rumit, ditambahkan dengan tekanan dari identitasmu, risiko dari operasi ini jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Selain itu, dia juga memiliki penyakit jantung bawaan dan juga rentan terhadap kematian mendadak jika tidak berhati-hati. Ini tidak diragukan lagi bahwa akan menambah kesulitan dari operasi dan risiko dari operasi ini secara alami meningkat secara eksponensial. Oleh karena itu, persentase keberhasilan dari operasi ini sangat rendah. Kami juga hanya bisa mencoba yang terbaik. Dia melemparkan keputusannya pada Song Chang Wei. Pada akhirnya, hanya kamu yang bisa memutuskan untuk melakukan operasi ini atau tidak. Sekelompok sampah. Song Chang Wei menjadi marah setelah dia mendengar kata-kata ini. Cangkir tehnya terbanting ke tanah dan pecah. Su Wei menjadi terdiam. Kalian terlalu tak berguna. Dada Song Chang Wei berfluktuasi dan terengah-engah. Kedua matanya memelototi Su Wei dan merasakan pikirannya yang kosong. Dia tidak pernah menyangka bahwa putrinya berada dalam situasi yang begitu buruk. Kemudian, dia berteriak lagi, kalian jangan melakukan operasi pada Hui Kiao. Jika memiliki keyakinan sebesar 40%, itu tidak ada bedanya untuk membiarkan Hui Kiao pergi mati. Bukannya kalian bilang bahwa dia hanya bisa bertahan hidup sampai esok siang? Kalau begitu stabilkan kondisinya. Sekarang, aku sudah mengundang Dr. Jenius datang kemari. Mari kita bicarakan setelah mereka memeriksa Hui Kiao. Selama waktu ini, jika situasi Hui Kiao memburuk, kalian semua harus menanggung pertanggungjawabannya. Song Chang Wei menaruh harapannya pada bantuan asing. Su Wei tercengang sejenak dan kemudian dia menjadi rileks. Baik, aku akan menstabilkan situasi Hui Kiao. Meskipun dia merasa bahwa 20 ahli dari semua rumah sakit di Yanjing merasa tak berdaya, Dr. Jenius yang diundang oleh Song Chang Wei juga tidak akan efektif, tetapi ini adalah hal yang baik baginya untuk melepaskan dirinya. Rumah sakit umum Yanjing pasti akan bekerja sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan kepala biro. Suara Su Wei berubah menjadi lembut. Kepala biro, tenang saja, Hui Kiao adalah orang yang diberkati, pastinya tidak akan terjadi masalah padanya.
Setelah Song Chang-sing yang kembali dari kamar mandi mendengar percakapan ini, dia mengerutkan kening. Dia tidak mendorong pintu untuk berjalan kembali ke ruang tunggu, melainkan dia berbalik dan meninggalkan rumah sakit. Dia bergegas menuju kantor polisi. 15 menit kemudian, dia muncul di pintu kantor polisi cabang. Setelah dia menghentikan mobilnya, dia bahkan tidak mengambil kunci dan langsung berjalan masuk ke dalam aula. Song Chang-sing ingin menemukan Qin Lang di dalam ruang tahanan. Akibatnya, dia tercengang ketika memasuki aula. Qin Lang tidak dikurung, melainkan dia duduk di aula kantor polisi cabang dan mendiagnosis puluhan orang petugas polisi yang sedang mengantre. Semua pasien yang dirawat olehnya di tempat menjadi terkejut. Hampir mereka semua yang bekerja keras sepanjang tahun memiliki 3 tinggi, sakit perut, penyakit hati, sakit pinggang dan kaki dan sakit jantung. Mereka biasanya tidak punya waktu untuk berobat dan juga sulit untuk disembuhkan, sehingga ini terasa sangat tersiksa. Sekarang Qin Lang telah menghilangkan rasa sakit mereka dengan beberapa jarum. Tentu saja mereka berterima kasih padanya. Ketika mereka mendengar bahwa minum beberapa bungkus obat dapat sembuh sepenuhnya, mereka bahkan bersorak. Kong Singna juga tersenyum. Nyeri haidnya yang sudah lama telah membaik dan membuatnya merasa bahwa Qin Lang lebih enak untuk dilihat. Oleh karena itu, di kantor polisi cabang, Qin Lang tidak hanya menduduki bangku dingin saja, tetapi juga makan enak, yang jauh lebih populer daripada Song Chang-sing dan lainnya. Tuan, aku mengkhawatirkan hari-harimu di sini sepanjang hari, tetapi tak terduga bahwa hidupmu lebih baik dariku. Song Chang-sing berlari ke depan, lalu dia meraih pergelangan tangan Qin Lang dan berteriak, "Ayo, ikut aku ke rumah sakit, bantu aku selamatkan Hui Qiao sekarang." Qin Lang terhuyung-huyung sambil makan sandwich. Jangan, aku masih belum dibebaskan dengan jaminan." Kong Singna dan lainnya juga ikut bersuara, "Benar, Kepala Biro Song, Qin Lang bisa pergi dari sini." "Jaminan apa-apaan?" Song Chang-sing berteriak kepada Kong Singna dan lainnya. "Aku akan menjamin untuk Qin Lang, jika dia melarikan diri, aku akan masuk ke dalam penjara." Setelah itu, dia memasukkan Qin Lang ke dalam mobilnya dan segera melaju. Setelah dia menginjak pedal gas. Di perjalanan, Song Chang-sing telah memberitahu Qin Lang tentang situasi San 9 Hui Qiao dan juga memberitahu Qin Lang bagaimana Song Hui Qiao jatuh di arena berkuda. Qin Lang tidak begitu penasaran tentang Song Hui Qiao yang berkuda. Dia hanya sedikit terkejut bahwa Long Yan juga muncul di arena berkuda. Dia selalu merasa bahwa Long Yan sudah sedikit berubah, tetapi dia tidak tahu apakah itu. Namun, wanita ini berniat untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia juga mengerti dengan hal ini. Setelah itu, Qin Lang berbalik dan memikirkan cara untuk menyelamatkan Song Hui Qiao. Dia tidak begitu memiliki kesan terhadap Song Chang Wei, tetapi dia akan memberikan sedikit muka kepada Song Chang-sing. Mobilnya melaju cepat dan 10 menit kemudian, Qin Lang mengikuti Song Chang-sing masuk ke dalam rumah sakit umum Yanjing. Song Chang-sing juga tidak mencari kakaknya. Dia membawa Qin Lang ke ruang ICU, kemudian dia memberitahu Qin Lang tentang kondisi lukanya dan menunjukkan foto-fotonya kepada Qin Lang. Pada akhirnya, Song Chang-sing menatap Qin Lang dan berkata, "Qin Lang, aku tahu bahwa kakakku sangat kasar padamu dan telah membuatmu menderita. Aku akan meminta maaf untuknya padamu terlebih dahulu." Song Chang-sing membungkuk, "Aku berharap kamu murah hati dan tidak perhitungan dengannya. Selamatkanlah Hui Qiao." Qin Lang menopang Song Chang-sing, "Kamu terlalu sungkan. Jika aku perhitungan, aku juga tidak akan ikut datang bersamamu." "Terima kasih, Qin Lang. Aku tidak akan membicarakan masalah ini terlebih dahulu. Aku akan perlahan mengklarifikasinya nantinya. Perlukah kamu melihat Hui Qiao terlebih dahulu?" Song Chang-sing membuka pintu dan mempersilakan Qin Lang untuk masuk dan memeriksa situasinya. "Qin Lang, apakah kamu yakin bisa menyelamatkan Hui Qiao?" Qin Lang melihat foto-foto itu, lalu dia memeriksa denyut nadi Song Hui Qiao dan akhirnya mengangguk, "Yakin."